Hai, perkenalkan nama saya Doni Irawan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ini adalah video part 2 tentang kisah nyata yang tentu saja saya ambil dari pengalaman pribadi saya sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015 silam, saat saya menjadi salah satu tim evakuasi yang membantu pencarian seorang pria korban tenggelam di pelabuhan umum. Awal kejadian itu saat ada salah satu pengantar yang meloncat dari atas kapal Pelni KM Omsini, tepatnya pada hari Jumat tahun 2015 silam. Jadi menurut keterangan pihak keluarga, awalnya korban izin keluar untuk menikmati suasana kota di malam hari. Dan setelah kejadian tragis itu, keluarga korban baru mengetahui kalau korban ternyata keluar menuju pelabuhan umum. Dan menurut penuturan saksi lain yang pernah saya tanyakan, korban malam itu sedang mengantar seorang wanita yang terlihat menaiki tangga kapal Omsini milik PT Pelni tersebut. Nah, sampai sekitar pukul 12 atau jam 1 malam, korban terlihat meloncat dari buritan kapal tersebut. Dan saksi melihat sekitar kurang lebih 20 meter jarak antara korban dan pelabuhan. Korban yang saat itu masih terlihat melambaikan tangannya di permukaan air pada malam itu. Di sekitar korban juga terlihat arus air dan ombak kecil yang berasal dari kapal. Dan tidak berselang beberapa menit, korban pun sudah tak terlihat lagi. Dugaan awal, korban meloncat karena baru menyadari kalau kapal yang dia naiki telah menjauh dari pelabuhan, karena korban sebelumnya tidak mendengar peringatan kalau kapal akan berangkat. Tim SAR setempat mendapatkan informasi tersebut sekitar jam 6 pagi dan melakukan penyelidikan awal di titik lokasi korban terjatuh. Setelah melakukan pencarian sampai sekitar jam 7 pagi dan belum menemukan korban, kemudian tim SAR menghubungi beberapa pihak terkait untuk membantu melakukan evakuasi pencarian. Tim kami pun ambil bagian dari misi tersebut. Setelah menerima informasi dari tim SAR tentang adanya kejadian tersebut, kami pun bergegas untuk menyiapkan beberapa perlengkapan alat selam yang kami miliki, seperti BCD, pemberat dari bahan logam, fin atau yang kita kenal dengan kaki katak, senter, masker, dan tidak lupa tabung oksigen. Setelah perlengkapan semuanya siap, kami yang berjumlah 3 orang bergegas menuju pelabuhan umum. Dan betapa terkejutnya, ternyata di pelabuhan umum sudah ramai masyarakat yang menyaksikan proses evakuasi. Terlihat masyarakat sangat antusias melihat proses pencarian korban. Saat kami datang di pelabuhan, tim SAR yang sejak pagi hari sudah melakukan pencarian masih berada di sekitar lokasi jatuhnya korban dan berharap menemukan tanda-tanda dari korban. Di pelabuhan juga tim kami bertemu dengan tim lainnya dari berbagai instansi dan komunitas untuk membantu melakukan pencarian. Setelah saya dan tim-tim yang lain sudah memakai peralatan selam, kami pun menyusul tim SAR yang sudah mendahului kami. Saat itu kami turun ke laut sekitar jam 9 pagi dan cuaca saat itu cerah. Saat itu suhu air cukup dingin dan ada beberapa kapal yang saat itu bersandar di pelabuhan umum. Tim dibagi menjadi beberapa kelompok dengan lokasi yang berbeda-beda di sekitar pelabuhan, dengan harapan agar penyisiran lebih cepat. Karena sudah membagi sektor lokasi pencarian, saya mendapat bagian di bawah pelabuhan dengan 2 orang lainnya. Saat saya memulai penyelaman, yang saya lihat jarak pandang di dalam air kurang dari 2 meter, dengan suhu air yang dingin dan suara mesin kapal menemani proses pencarian di bawah air. Kami menyelam di bawah pelabuhan sekitar kedalaman 5 meter, menyusuri tiang-tiang pelabuhan berharap menemukan sesuatu dari korban. Di lain sisi, yang saya takutkan adalah bertemu hiu ataupun ikan predator lainnya
dikarenakan jarak pandang yang sangat minim, saya takutnya salah mengambil tindakan saat berdekatan dengan ikan tersebut yang membuat reaksi ikan menjadi agresif. Tapi untungnya saat itu semua baik-baik saja. Sekitar 20 menitan kami menyelam dan belum menemukan tanda-tanda dari korban. Akhirnya kami memutuskan untuk naik ke permukaan air. Dan karena saya saat itu hanya membawa 1 tabung oksigen saja, jadi saya harus mengatur pernafasan dengan sebaik mungkin agar tidak membuang oksigen di tabung. Tak lama kemudian, tim-tim yang lain juga naik ke permukaan dan kita berkumpul menentukan lokasi berikutnya. Setelah berdiskusi beberapa saat, lokasi kedua pun sudah ditentukan. Dengan sisa oksigen yang ditabung, kami kali ini menyelam secara bersama-sama masuk ke dalam air. Untuk mengantisipasi, ada tabung dari salah satu tim yang habis, jadi bisa segera melakukan pertolongan di dalam air. Karena sangat fatal kalau kita menyelam sendiri dan tidak memprediksi kedalaman dan sisa oksigen yang ada. Bisa-bisa oksigen habis di dalam air dan saat itu tidak ada yang mendampingi. Di lokasi kedua saat kami menyelam saat itu, sekitar jauhnya dari pelabuhan 10-20 meter dari pelabuhan umum. Kira-kira tepat di lokasi korban terakhir terlihat malam itu. Saat itu penglihatan di bawah air berbeda dengan lokasi awal pencarian tadi. Di lokasi kedua saat itu pandangan saya luas dengan sudut pandang yang normal karena airnya jernih dan gak keruh kayak lokasi pertama tadi. Tim terus menyelam secara perlahan dan belum menemukan sesuatu. Sampai di mana kita kaget kalau saat itu kedalaman yang kita selam sudah mendekati kedalaman 50 meter. Ya, sekitar 3 meter lagi kita sudah masuk di kedalaman 50 meter. Dan itu sangat berbahaya sekali bagi penyelam, mengingat di kedalaman tersebut jika tidak mampu mengatasi tekanan air, maka akan terjadi dekompresi. Belum lagi dengan oksigen yang terbatas saat itu. Akhirnya kita memutuskan untuk naik perlahan ke permukaan. Alhamdulillah, saat kita naik sampai ke permukaan, tidak ada tim yang mengalami trouble alat. Penyelaman dilakukan hari demi hari, hingga terkadang kita bisa mengganti tabung hingga 3 kali per hari. Setiap harinya penyelaman ataupun pencarian di permukaan air dilakukan hingga sore hari. Nah, cerita seramnya menurut saya di sini. Karena tak kunjung mendapatkan hasil dari pencarian oleh tim SAR gabungan, akhirnya dari pihak keluarga meminta bantuan di salah seorang bisa dibilang orang pintar di sini. Jadi pihak keluarga mendatangi rumah dari orang pintar tersebut dan menanyakan sebab akibat dari keluarga mereka yang terkena musibah tersebut. Tim saya pun ikut menemani keluarga korban saat itu. Dan kemudian orang pintar tersebut menyediakan seseorang sebagai mediator untuk memasukkan roh atau mungkin jin dari korban tenggelam itu. Nah, saat proses mediator, orang yang menjadi mediator tadi mulai bereaksi dan melakukan gerakan-gerakan yang menurut pihak keluarga, gerakan-gerakan tersebut biasa dilakukan oleh korban. Padahal, pihak keluarga dan orang pintar tersebut baru pertama kali bertemu saat itu. Di pikiran saya saat itu, kok bisa ya mediator bisa melakukan hal-hal yang menjadi kebiasaan dari korban? Padahal antara korban dan orang pintar tersebut belum pernah bertemu sebelumnya. Kemudian pihak keluarga mulai menanyakan ke mediator, "Kamu siapa?" Tapi mediator malah menangis dan mengucapkan kata maaf berkali-kali. Kemudian mediator mengucapkan, "Jangan cari saya lagi. Saya sudah tidak ada. Maaf kalau pernah salah." Sambil mediator tersebut menangis terseduh-seduh. Saat mendengar jawaban mediator, membuat pihak keluarga menjadi ikut menangis dan mengatakan, "Kenapa kok bisa begini? Kamu kan izinnya buat nikmati suasana kota, tapi malah begini." Membuat pihak keluarga menjadi ikut menangis dan mengatakan, "Kenapa kok bisa begini? Kamu kan izinnya buat nikmati suasana kota, kenapa malah jadi begini?"
Mediator hanya bisa menangis dan berulang kali hanya meminta maaf. Tiba-tiba, mediator mulai berubah sikap. Yang awalnya mengekspresikan kesedihan, mendadak menjadi diam. Ternyata, yang masuk di mediator kali ini adalah makhluk yang berbeda. Dengan suara yang agak lantang dia mengatakan, "Itu perbuatan saya. Saya membuat dia tidak bisa berpikir jernih saat itu. Karena pikirannya sudah saya tutup. Saya yang membuat dia loncat dari atas kapal itu." Dari nada dan karakter suara seperti seorang cewek yang mengucapkan kalimat itu. Mendengar ucapan itu, pihak keluarga menanyakan, "Kenapa melakukan hal itu sama keluarga saya? Apa salah dia?" Dan dijawab oleh mediator yang saat itu sedang dirasuki oleh sosok wanita. "Dia itu sudah mengecewakan saya. Dia sudah mengkhianati saya. Saya dendam. Makanya saya berbuat seperti itu. Kalian tidak akan bisa menemukan jasadnya di laut karena sudah saya tutup agar tidak terlihat." Mendengar perkataan itu, salah satu orang dari tim kami mengatakan, "Makanya saat saya menyelam, ada ikan kecil yang menghalangi pandangan saya. Yang saya herankan, kenapa ada ikan kecil dengan kedalaman ini dan selalu menghalangi pandangan saya saat itu, seolah-olah mengusir saya agar tidak mendekati area itu. Ikan tersebut berenang di depan masker selam saya. Bahkan sampai saya naik ke permukaan aja, ikan itu terus mengikuti." Nah, dari interaksi dengan mediator didapati bahwa ada seorang cewek yang kecewa dengan perbuatan korban, kemudian melakukan tindakan yang di luar nalar logika. Dengan cara membuat korban saat itu susah berpikir, karena mungkin saat kejadian di atas kapal, korban saat itu sedang asik cerita dengan teman wanitanya, sampai lupa kalau kapal sudah mulai menjauh dari pelabuhan, dan sekitar jarak antara kapal dan pelabuhan kurang lebih 20 meteran. Korban kemudian berani loncat dari atas kapal tersebut. Di lain hari, saat malam pencarian korban, pihak keluarga juga meminta bantuan dari orang pintar lainnya. Orang pintar ini meminta syarat ayam dan telur sebagai medianya. Masih ada syarat lainnya, tapi saya waktu itu lupa apa aja selain 2 syarat di atas. Jadi ayam itu sebagai media penukaran jasad. Nantinya, ayam yang akan disembelih itu akan ditenggelamkan sebagai bahan barter antara korban dan ayam tadi, dengan harapan semoga korban bisa naik ke permukaan. Ritual itu dilakukan saat menjelang malam hari, dan malam itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Kemudian dilanjutkan ritual yang sama di keesokan harinya. Lebih tepatnya dilakukan di sore hari. Saat itu orang pintar tersebut menaiki perahu karet dengan ditemani tim saya. Orang pintar tersebut membacakan sebuah mantra, dan kemudian ayam yang sebagai syarat tadi disembelih dan ditenggelamkan. Tapi seperti malam sebelumnya, korban belum juga naik ke permukaan. Keesokan harinya sekitar pencarian di hari ke-6, orang pintar tersebut mengatakan, "Saya yakin kali ini akan naik ke permukaan. Karena semalam saya tidur bermimpi dengan orang yang mencelakai korban. Dan katanya hari ini korban akan dilepas." Saat melakukan ritual seperti biasa, masyarakat banyak yang menonton dan memenuhi sisi jembatan. Ritual kali ini lamanya sekitar 1 jam. Dan kali ini ritual dimulai jam 10 malam. Benar saja. Di hari ke-7, saat pagi hari, didapati korban sudah mengapung dengan kondisi tubuh yang tidak normal lagi. Kebetulan, saat itu hari di mana tim SAR dan tim lainnya sedang rapat membahas proses pencarian. Karena tidak ada tanda-tanda dari korban, rencananya tim SAR akan memberhentikan pencarian berskala besar dan akan dilakukan pencarian berskala kecil saja.
Saat suasana rapat tersebut, tim SAR mendapat laporan dari pelabuhan bahwa korban telah ditemukan. Mendengar berita itu, tim pun bersyukur karena korban sudah ditemukan. Kemudian tim SAR bergegas menuju lokasi di mana ditemukannya korban dengan menggunakan perahu karet. Setelah tiba di lokasi dan dilakukan evakuasi, kemudian korban dibungkus dengan kantung mayat dan korban pun dibawa ke rumah sakit guna penyelidikan lebih lanjut. Itulah cerita pengalaman saya saat ikut dalam pencarian korban tenggelam saat itu. Kami sangat bersyukur saat korban ditemukan. Dari pengalaman saya tadi, banyak hal yang kita ambil dari sisi positifnya. Berbuat baiklah kita kepada siapapun, karena kita tidak tahu di balik kejahatan kita kepada orang, entah yang disengaja ataupun tidak, kita tidak tahu apakah orang tersebut akan menerimanya, atau bisa jadi mereka membalas dengan cara-cara yang di luar logika. Tetap stay di channel ini karena saya masih memiliki pengalaman lainnya dan juga cerita dari narasumber lain yang mempunyai pengalaman pribadi yang berbeda dari orang pada umumnya.